Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengakhiri pekan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Demikianlah dikatakan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah pasti ada dimanapun, dalam kondisi apapun kita. Sehingga janji Allah diberikan kepada umatnya, walaupun umatnya di dalam keberdosaan, walaupun umatnya selalu melanggar apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan umat. Namun, terkadang Allah juga mau murka kepada umatnya. Tetapi, kemarahan Allah atau murka Allah bukanlah untuk menghancurkan, memusnahkan, apalagi masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan selama-lamanya. Karena murka Allah adalah sesaat, tetapi kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Allah melakukan perjanjian kepada umat, yaitu sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu, kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Keluarga dan kaum berarti kehidupan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita hidup di hadapan Allah. Tetapi terkadang hidup kita ini tidak mencerminkan bahwa kita hidup di hadapan Allah. Bahkan kita akan hidup dalam kesombongan, hidup dalam iri, dengki, bahkan kita hidup saling menghina satu dengan yang lain, mencaci maki satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera yang ingin Allah nyatakan dalam kehidupan kita berubah menjadi malapetaka karena kita tidak sejalan dengan firman Tuhan atau janji Tuhan. Karena itu apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kembali? Sebab tetapi sekarang firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Allah akhirnya mengatakan jauhlah itu. Yang tadinya kita hidup di hadapan Allah, karena kita tidak mencerminkan hidup di hadapan Allah, maka Allah mengatakan jauhlah hal itu. Karena kita tidak menghidupi apa yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga Allah berfirman, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Siapa yang menghormati Allah, maka dia akan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang telah Allah aturkan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melanggar itu, namun kita akan menghormati apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya, bagaimana kita adalah menjadi umat Tuhan yang akan melakukan setiap perilaku kita menjadi pengenalan akan Tuhan yang kita sembah. Sehingga siapa yang menghormati Allah, maka dia akan dihormati. Tetapi sebaliknya, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Siapa yang menghina firman, yang menghina ajaran, yang menghina kita sebagai umat Allah yang hidup di hadapan Allah. Kalau kita tidak menghargai itu, maka kita akan dianggap rendah. Iman kita tidak akan pernah dihargai, karena kita sendiri tidak menghormati Allah kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hargai hidupmu, hargai keimananmu, karena Tuhan hadir yang telah menghargai hidup kita, karena kita begitu berharga di hadapan Allah. Hiduplah di dalam Tuhan dengan kesungguhan, karena Tuhan telah berjanji di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memahami maksud daripada firman-Mu, agar kami bisa hidup di hadapan-Mu dalam kesetiaan, kesungguhan, untuk taat dalam janji-Mu. Ya Tuhan, ajari kami untuk menghormati firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, berkatilah kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan, itu semua adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.